Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Ya, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendidikan yang memerdekakan peserta didik, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Surya Seri Morino, kemudian teman-teman saya, Miss Aisyah Arianti, Miss Desi Ratnaningsi, Miss Sri Mulyati, dan terakhir ada Bapak Theo. Baik, di sini kami akan memaparkan apa yang sudah kami diskusikan mengenai pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Setelah mengamati video yang ada di LMS kita, kami menyadari bahwa segala pendidikan yang saat ini kita pelajari bersumber dari filsafat pendidikan yang dipelopori oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan itu guru harus berperan sebagai penuntun bagi peserta didik, di mana moto yang kita masih pegang teguh saat ini yaitu adalah Ngarso Suntolodo, Imadya Mangkarso, Tuturi Handayani. Artinya di sana, di depan guru sebagai teladan, di tengah sebagai penuntun, dan di belakang sebagai pendorong untuk peserta didik. Nah, hal itulah yang menjadi sebuah latar belakang ataupun menjadi sebuah pegangan yang kita pelajari hingga saat ini, di mana pendidikan harus berpihak kepada peserta didik dan guru adalah sebagai penuntun di dalamnya. Lalu, seperti apakah kira-kira pendidikan abad di-21? Untuk saat ini, pendidikan di abad 21 mengarahkan kita sebagai guru untuk mengintegrasikan antara teknologi dengan perkembangan yang ada saat ini ke dalam proses pembelajaran. Artinya di sana bahwa seorang guru harus mengikuti perkembangan modernisasi. Nah, untuk itulah di samping dari pendidikan abad ke-21 ini yang mengimplementasikan kurikulum merdeka, hal ini diharapkan untuk mewujudkan pendidikan yang dalam proses pembelajarannya harus sesuai dengan minat dan potensi yang ada pada peserta didik. Selain itu, peserta didik dalam keseluruhan rangkaian pembelajaran dari perancangan, proses, dan penilaian. Untuk itulah dalam proses pengajaran kita mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sudah mulai merasakan hal ini ketika kita mengimplementasikan bagaimana pendidikan abad ke-21 ini dalam proses PPL, bagaimana kita melakukan diagnostik awal kepada anak-anak, kemudian melihat berbagai ragam karakteristik mereka, dan kemudian kita menyusun rancangan pembelajaran ataupun modul ajar yang sesuai dengan keragaman yang ada. Nah, harapannya dengan kebijakan seperti ini, adanya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bisa memfasilitasi keragaman dan juga berbagai jenis ragam belajar, gaya belajar, dan juga minat bakat yang dimiliki oleh para peserta didik kita. Nah, untuk itu, selanjutnya dengan implementasi kurikulum ini, maka dari hasil video yang telah kita sama-sama lihat, untuk praktik baik yang ada di model sekolah akan dilanjutkan oleh Miss yang silahkan Miss. Untuk praktik baik di sekolah, ya, untuk praktik baik di sekolah yang sudah kita sama-sama lihat bahwa di sekolah kembang, pendidikan yang memerdekakan peserta didik yaitu adalah pendidikan yang membangkitkan niat belajar sepanjang hayat melalui pengalaman belajar yang menyenangkan dan melibatkan peserta didik dalam keseluruhan prosesnya. Upaya diterapkan melalui usaha menciptakan lingkungan yang kondusif, pembelajaran yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, memanusiakan anak, agar dalam proses pembelajaran mereka dapat merasa senang, bahagia, dan antusias. Ya, di sekolah kembang ini tentunya sudah kita lihat bagaimana praktek dari pembelajaran yang memerdekakan peserta didik,
terlihat di sana. Nah, kemudian ada juga dari video kita melihat bahwa sekolah Erudio yang menunjukkan bahwa peserta pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang bertujuan agar peserta didik bisa mandiri, bebas dari tekanan, mendapatkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan minat mereka. Nah, di sekolah Erudio yang kita lihat bahwa mereka menerapkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik dalam menentukan tujuan dan cara pembelajaran mereka dengan praktik belajar yang disepakati berdasarkan kesetaraan serta model pembelajaran yang ditekankan berbasis proyek dan riset. Nah, dengan model pendidikan yang ada di sekolah audio diharapkan melalui penerapan kesepakatan tersebut, murid bisa hidup mandiri dan beradaptasi di lingkungan masyarakat di masa depan. Nah, mungkin hal ini juga sama ya, seperti yang kita lihat di dalam program pendidikan kita saat ini yang sudah dibagi-bagi menjadi beberapa fase. Yang sebelumnya bahwa pendidikan di Indonesia masih diklasifikasikan atau digolongkan berdasarkan usia dan kelas-kelas mereka. Dan proses pembelajaran di dalamnya adalah sama, dan di sana tidak memperhatikan bagaimana ragam pencapaian dari tiap-tiap peserta didik, yang akhirnya pendidikan ini hanya berorientasi kepada bagaimana supaya bisa mengejar capaian pendidikan atau kompetensi dasar yang ada ataupun tujuan pembelajaran, tanpa memperhatikan apakah anak ini sudah mengerti atau apakah sejauh mana anak ini bisa mengikuti proses pembelajaran. Nah, mungkin praktik-praktik yang bisa kita lihat di sekolah kembang dan juga sekolah Erudio bisa menjadi sebuah hal yang bisa kita adopsi dan kita terapkan sebagai calon-calon guru profesional di masa yang akan datang nanti. Oke, baik, untuk praktik di sekolah model selanjutnya akan dilanjutkan oleh, ya, untuk silakan dilanjutkan Miss Desi. Oke. Praktik baik sekolah model yang sudah kita lihat videonya dalam LMS kita, yaitu SDN 010 Bongan. Menurut sesuai dengan video tersebut, kita bisa melihat bahwa sekolah tersebut berpendapat bahwa pendidikan yang memerdekakan berupa proses pembelajaran yang tidak terikat dan dapat disesuaikan dengan lingkungan, masyarakat, dan pihak sekolah. Keseluruhan pihak tersebut bersama dan bergotong royong untuk menciptakan media pembelajaran seperti kebun sekolah dan lain-lain yang berfungsi sebagai wadah eksplorasi pembelajaran peserta didik. Peserta didik pun dilibatkan dalam mengambil keputusan dalam proses pembelajaran berdasarkan kesepakatan. Proses pembelajaran dilakukan di dalam dan di luar ruangan, yakni dengan melihat lingkungan sekitar mereka, sehingga pembelajaran tidak hanya sesuai kebutuhan belajar murid, tapi juga sesuai lingkungan di mana mereka hidup. Jadi dapat kita lihat dari video tersebut bahwa adanya hubungan antara sekolah dengan peserta didik, kemudian dengan seluruh warga sekolah termasuk orang tua murid itu harus benar-benar terjadi hubungan yang terjadi praktik baik. Jadi harus ada kerjasama antara sekolah, antara guru, siswa, antara orang tua, agar lingkungan belajar peserta didik di dalam sekolah maupun di luar sekolah itu bisa terjadi hubungan yang baik dan bisa memunculkan praktik baik untuk peserta didik kita. Kemudian praktik baik yang selanjutnya adalah pada Sanggar Anak Akar. Di sana praktik baik pendidikan yang memerdekakan peserta didik menurut Sanggar Anak Akar adalah mengembalikan manusia pada kodratnya sebagai makhluk yang punya kehendak bebas. Dalam hal ini, merdeka juga dapat dilihat dari tujuan, yakni anak merdeka dari tekanan dan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu humanisasi. Sekolah menjadi ruang berdialog dan bereksplorasi antara guru, peserta didik, dan lingkungannya. Jadi di sini dalam Sanggar Anak Akar itu benar-benar memberikan kebebasan peserta didik untuk mengeksplor minat mereka. Apa sih yang menjadi kemauan anak-anak? Ya disitulah anak-anak bisa bereksplorasi dalam pendidikan tersebut. Selanjutnya
Untuk selanjutnya kita bisa praktik baik pendidikan yang memberikan peserta didik di SMP Negeri 2 Samarinda. Saya dan teman-teman PPL saya melihat ada praktik-praktik baik yang sudah kita saksikan sendiri. Yang pertama itu ada praktik baik dalam ragam ekstrakurikuler. Yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang keempat adalah eksplorasi lingkungan belajar. Oke, dalam ragam ekstrakurikuler di SMP 2 banyak sekali terdapat ekskul yang memberikan kebebasan anak-anak untuk mengeksplorasi minat mereka. Jadi misalnya ada yang di bidang sains, ada di bidang, kemudian ada juga di bidang olahraga. Dan tidak sedikit anak-anak itu mampu berprestasi sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Jadi setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik minat dan potensinya masing-masing. Menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan keadaan faktual yang ada, Sekolah Mitra telah berupaya penuh menjalankan fungsinya sebagai wadah eksplorasi minat dan potensi diri bagi peserta didik dengan cara memberikan fasilitas seragam ekstrakurikuler. Jadi di sini artinya SMP 2 Negeri Samarinda benar-benar memberikan tempat, memfasilitasi dari mulai tempat, dari mulai pembina yang benar-benar berkompeten. Sehingga dari minat dan bakat siswa yang ada, mereka bisa berprestasi baik itu di dalam lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Oke, baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk praktik baik P5 di SMP Negeri Samarinda. Oke, baik, terima kasih Mbak. Mungkin untuk berbagai dari pertanyaan ekstrakurikuler yang ada di sekolah model, seperti yang tadi, boleh dilanjutkan ditambahi oleh Miss Aci. Silakan Miss Aci. Halo Miss Aci. Baik Mbak Suri, sepertinya saya akan membahas yang lanjut saja ke P5 ya. Oke, baik. Silahkan Ibu. Oke, berdasarkan hasil pengamatan kami, Sekolah Mitra, yakni SMP 2, juga telah menjalankan P5, yakni penguatan profil pelajar Pancasila, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara pula, Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan maupun diwariskan. Berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, Sekolah Mitra telah menerapkan praktik-praktik baik yang tersusun dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini kami melihat bahwa Sekolah Mitra memiliki kebudayaan sekolah sendiri, seperti misalnya setiap pagi itu setiap kelas bergiliran untuk membaca kitab suci masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Kemudian juga ada kebudayaan sekolah di mana harus saling sapa antara murid dan juga kepada guru-guru yang ada. Itu jadi setiap pagi siswa bergiliran secara bergantian menyapa guru dan rekan-rekan teman-teman sekolahnya di depan gerbang seperti itu. Itu menjadi kebudayaan dari sekolah. Selanjutnya, pada saat pembelajaran di kelas, juga siswa dan guru memiliki kesepakatan-kesepakatan tertentu seperti penggunaan handphone pada saat itu. Kemudian, ketika bekerja secara kelompok, guru juga menekankan bahwa
ketika pembelajaran harus menggunakan bahasa yang baik dan yang benar, harus menjaga sopan santun, dan juga harus memberikan komentar yang konstruktif dan juga apresiasi bagi teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Selanjutnya untuk pembahasan berikutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Aci. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi yang akan disampaikan oleh Miss Aisyah. Silakan Miss Aisyah. Ya, terima kasih Mbak Suri atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi seperti yang kita tahu itu adalah pembelajaran yang mengakomodir sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Karena karakteristik peserta didik itu berbeda-beda. Seperti filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu sebaiknya berpihak pada murid. Guru atau pendidik harus menghamba kepada anak. Jadi dasar dari pembelajaran berdiferensiasi adalah dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Namun sayangnya di SMP 2 sendiri, di sekolah mitra tempat kami, itu belum sepenuhnya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama, belum berubahnya stigma model pembelajaran yang berlaku sebelumnya dari pihak guru maupun peserta didik. Lalu, tingkat kemandirian peserta didik juga masih minim. Selanjutnya, peserta didik belum dilibatkan sepenuhnya dalam perencanaan pembelajaran. Jadi di SMP 2 masih minim untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi dari ini kita bisa melihat kalau belum semua sekolah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Itu kembali lagi bagaimana sekolah tersebut dan bagaimana sumber daya manusianya lagi. Maka dari itu pada kita sebagai guru profesional, calon guru profesional belajar bagaimana ketika nanti kita jadi guru, kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan belajar murid. Oke, itu tadi yang saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ke Bu Suri. Baik, terima kasih atas penjelasannya Miss Aisyah. Kemudian mengenai eksplorasi lingkungan belajar akan disampaikan oleh Bapak Theo. Silakan Bapak Theo. Halo Bapak Theo. Halo, kedengaran ya? Ya, silahkan Pak Theo untuk eksplorasi lingkungan belajar. Sebentar. Baik, terima kasih waktunya ya. Jadi, saya akan melanjutkan ke eksplorasi lingkungan belajar. Jadi, pada asas kontri atau trikon, yakni bahwa penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan asas komunitas, konvergensi, dan konsentris. Keluarga, sekolah, dan masyarakat merupakan komponen tempat berlangsungnya pendidikan. Ketika hal ini dapat bersinergi untuk menciptakan lingkungan belajar yang eksploratif bagi peserta didik. Nah, pada sekolah mitra atau tempat PPL, asas kontri ini diterapkan ke dalam salah satu lingkungan belajar eksploratif. Salah satunya adalah adanya ruang pameran karya seni. Di sini jadi para anak-anak, para peserta didik itu menuangkan hasil karya mereka di sini sehingga nanti bisa dipamerkan, yang mana itu nanti oleh
komunitas para peserta didik yang kemudian menarik lingkungan belajar yang bersifat positif. Jadi mungkin singkat saja seperti itu untuk eksplorasi lingkungan belajar. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, baik, terima kasih Bapak Theo. Ya, demikian untuk eksplorasi lingkungan belajar. Untuk di SMP Negeri 2 sendiri, selain dari ruang pameran karya seni, di SMP 2 juga terjalin hubungan antara orang tua dan guru, yang dimana hal itu bisa kita sebutkan sebagai komunitas, dan terlihat dari adanya paguyuban di SMP 2 yang menghubungkan antara guru dan orang tua. Demikian ya. Baik, setelah kita membahas mengenai pendidikan yang memerdekakan peserta didik di abad ke-21, dapat kita simpulkan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sangat berperan penting dan harus dipegang teguh oleh seorang guru, di mana pendidikan di abad ke-21 mengharapkan bahwa peran guru memang menjadi sebuah penuntun dan tetap mengikuti perkembangan yang ada di Indonesia, sehingga pembelajaran ini dapat disesuaikan dengan perkembangan yang dirasakan oleh peserta didik, dan juga bagaimana peserta didik bisa menghadapi dan menerima apa yang mereka pelajari bisa sesuai dengan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka lihat saat ini. Baik, dari video juga yang sudah kita lihat bahwa pembelajaran yang sudah dipraktekkan di sekolah tersebut adalah hal-hal baik yang bisa kita adopsi. Namun, hal itu mungkin belum seluruhnya bisa terlihat di SMP Negeri 2 sendiri sebagai sekolah model, di mana tempat kami sekelompok melakukan praktek mengajar. Namun, hal ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, di mana tantangan-tantangan yang sebelumnya sudah dipaparkan atas bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi belum sepenuhnya bisa terwujud, list-list yang sudah ada di dalam hambatan-hambatan tersebut harusnya bisa menjadi sebuah tanda kutip yang harus kita pegang teguh, sehingga hal ini bisa kita perbaharui dan bisa kita praktekkan di mana sekolah kita nanti akan mengajar secara menetap, dan bagaimana proses pembelajaran yang memerdekakan peserta didik ini menurut Ki Hajar Dewantara bisa kita laksanakan sebagai guru profesional yang ada di Indonesia. Mungkin demikian dari kami kelompok 5. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada host. Terima kasih, selamat pagi.